alaihi minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bil fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada Selasa di malam Rebu, pengajian kita di Selasa malam Rebu, tepatnya sekarang tanggal 25 Rabiul Awal 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Oktober 2023. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus bisa berhaji, berumrah dan berziarah ke makam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Mari kita lanjutkan pengajian kita dalam kajian fikih. Sudah masuk di dalam sunnah-sunnah di dalam sholat bagian yang keenam, yaitu doaul iftitah. Ya,
doa iftitah yaitu pembuka, yang mana sebelumnya udah dibahas mengenai sunnah-sunnah sebelum sholat. Kemudian di dalam sunnah-sunnah di dalam sholat yang sudah dibahas minggu yang lalu, Selasa malam Rebu, yaitu raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan ketika takbir, baik takbiratul ihram atau ruku, i'tidal, bangun dari tasyahud awal, ya itu semuanya dengan mengangkat tangan. Bukan setiap rakaat mengangkat tangan, tidak, ya. Nah, udah dibahas. Kemudian yang kedua, wad'ul yadil yumna ma'a asabiha ala ku'il yusra qabidan laha asfala sadri. Yang kedua yaitu meletakkan tangan yang kanan bersama jari-jari di atas pergelangan tangan yang kiri. Keadaannya qabidan, yaitu digenggam. Ya, yang sudah diajarkan tuh, ya, pas pergelangan tangan. Ya, ini kita bicara masalah sunnah. Ya, kalau orang nggak mau begini ya nggak jadi masalah, karena ini bukan hal-hal yang membatalkan sholat, tapi kita ikut Nabi Muhammad SAW. Di bawah dada, di atas pusar. Kemudian sunnah yang ketiga, an-nadharu ila maudhi'is sujud, yaitu memandang kepada tempat sujud. Walau sholat khalfal Ka'bah, sekalipun sholatnya di depan Ka'bah. Ya, itu udah paling mulia, di depan Ka'bah. Sekalipun di depan Ka'bah, sekalipun di depan Maqam Ibrahim, tetap keadaannya memandang kepada tempat sujud mutlakon. Ya, mutlak sudah. Ya, enggak ada perbedaan. Semua ya para imam mazhab yaitu mutlak menghadap ke tempat sujud kita. Ya. Kecuali ketika kita mengucap dari awal sampai akhir. Terkecuali ya arti takwar mulai dari takbir sampai salam. Terkecuali ketika kita membaca tahiyat di illallah, kecuali di illallah. Jadi ketika illallah yang kita lihat adalah pandang ke jari illallah. Cuma digerakin begitu doang. Kemudian dibalikin lagi. Nanti di masalah tahiyat nanti ada. Kemudian yang keempat, fathu basorihi wa adamu takmidihi, yaitu membuka mata, meniadakan, memeramkan mata. Ya, jadi sunnah mata kita buka, ya, tapi nggak usah melotot, biasa aja gitu. Ya, makruh jadi kalau mukhalafal sunnah itu namanya makruh. Kalau menyalahi wajib haram, ya, kalau menyalahi sunnah makruh, ya gitu. Nah, usahakan kita berbuat tidak makruh di dalam ibadah, ya, baik makruh dalam sholat, makruh dalam puasa, makruh yang lainnya. Nah, kalau kita nggak lakukan makruh, maka kita dapat sunnah. Nah, sunnahnya apa? Yaitu mata kita tidak pejamkan. Kalau dipejamkan makruh, kecuali ini selama sepanjang sholat, mulai dari takbir sampai salam. Terkecuali kalau ada yang mengganggu di depan kita, ya, sesuatu yang menyibukkan kita. Kalau kita merem, kalau kita melek, malah jadi nggak konsentrasi. Ya, anak kecil bercanda atau apalah, ya, permainan. Nah, kalau depannya yaitu nisa, perempuan, amamahu nisa ajnabiyat, kalau di depannya perempuan yang bukan muhrim, apalagi terbuka auratnya, kita lagi sembahyang di depan kita, maka bukan sunnah lagi. Ya, kita merem, tapi wajib hukumnya kita merem. Jangan sampai ketika sholat ada hal-hal yang haram. Tuh, ya, kita sholat tapi perbuatan kita haram. Nah, itulah, ya, kita sholat tapi perbuatan kita haram. Lebih-lebih lagi mata hati, kita sholat benci sama orang, kita sholat hasad, gibah, dengki dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian yang kelima, saktatus sholah, yaitu saktah sholat, terminal atau tempat-tempat berhentinya di dalam sholat. Ya, artinya nggak langsung ngegas semua gitu. Allahu akbar kabir walhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Enggak, ada terminalnya. Jadi ketika takbir berhenti dulu, sekedar saktah, yaitu bacaan subhanallah. Tapi kita nggak sebut subhanallah sekitar sedetik dan insya Allahu akbar kabir walhamdulillah katsira sampai bukutan wasilat. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Jangan
Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, alhamdulillah, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Jangan buru-buru. Ya, jadi tempat udah ganti poin, ya berhenti sesaat. Ya, itu. Nah, sekarang yang keenam doaul iftitah. Yang keenam doa iftitah. Ya, syarat-syaratnya ada di sini doa iftitah, yaitu dia mendapatkan imam di dalam berdiri. Kalau dia nggak dapatkan imam di dalam berdiri, misalnya udah mau ruku atau udah ruku, ya kita segera nggak usah pakai Allahu Akbar kabiro. Ketika takbir Allahu Akbar langsung ikut ruku. Ya kalau sedikit kita dapatnya nggak usah itu sibukkan dengan Al-Fatihah. Apalagi kalau udah masuk Al-Fatihah, jangan kembali lagi Allahu Akbar kabiro, karena udah masuk kepada yang wajib. Ditinggalkan yang wajib, dia kembali kepada yang sunnah, maka batal sholatnya. Ya, itu perlu diperhatikan. Nanti ada yang membatalkan sholat. Tuh, an la yashra' fi ta'awud. Syaratnya juga doa iftitah itu yaitu tidak masuk kepada ta'awud. Ta'awud itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ketika udah takbir Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah nggak usah pakai, udah luput tuh. Memang sunnah sunnah, udah nggak usah. Kemudian syaratnya juga iftitah la yakhaufu fawat ba'dil Fatihah idza qara'a. Ini buat makmum nih, kalau tidak dikhawatirkan menjadi luput sebagian Fatihah, apalagi semua, sebagian Fatihah jadi luput kalau kita baca. Gare-gare baca apa? Allahu Akbar kabiro, kan lumayan juga. Seukuran Fatihah lebih itu. Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah katsira. Pas sudah selesai, inti baca nih misal ya, inti jadi makmum. Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah katsira, subhanallah. Baik udah sempurna atau belum, ketika imam itu dia ruku, Allahu Akbar. Inti ngikut ruku, batal sholat inti. Kenapa? Inti ada dapat untuk baca Fatihah tapi nggak dibaca Al-Fatihah. Maka harus diselesaikan tuh Fatihahnya. Sebanyak yang kita baca dari iftitah. Kalau iftitahnya baru sedikit, ya lumayan dah Fatihahnya sedikit. Tapi kalau udah sempurna itu, ya udah sama Fatihah kelar. Ya makanya kalau udah jadi masbuk, udah nggak usah urusin sama iftitah yang sunnah. Masuk kepada Al-Fatihah aja udah. Apalagi kita baca Fatihah aja belum sempurna ruku, udah ya ikut ruku. Tapi jangan baca iftitah. Ya, kemudian iftitah juga tidak dilakukan di dalam sholat jenazah. Ya, jadi lagi sholat jenazah jangan pakai ngambil iftitah. Kalau nggak belajar bisa jadi loh. Karena orang sekarang kan pakai akal ya, wah nih sunnah nih. Berarti dia nggak belajar dipakai, bisa nggak? Bisa. Untungannya kan dalam hati. Coba kalau jahar, ketahuan tuh imam nggak belajar. Nah, serem makanya ketika orang dijadikan imam harus ngerti. Kita kan nggak tahu. Ya, kan banyak kejadian orang sholat jenazah pakai adang ruku, ya kan ketahuan sekarang ada medsos ya. Cuma kita kalau ada gitu-gituan jangan kita share. Ya kenapa? Itu aib ya, aib mungkin dia lupa, mungkin apa? Karena manusia tempat lupa dan salah. Ya, ada ustadz mungkin bacaannya salah, jangan di-share. Oh ini bacaan nih. Karena nggak tahu kita yang baca aja bisa salah, yang ngerti aja bisa salah, apalagi nggak ngerti. Ya, karena kepleset bisa nggak? Inti orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia udah sehari-hari mau tiap hari. Ya, tiap hari dari kecil udah bisa. Sampai gini hari udah umur 40, 50 udah jago banget bahasa Indonesia ngomong. Pernah kepleset gak? Pernah. Ngomongnya aja kepleset. Kadang yang kita omongin kita lupa. Paham gak? Ya, habis dapat sampein 10 rangkai, kesananya udah 8 rangkai. Apalagi kadang-kadang kepleset. Apalagi giginya udah ompong satu lagi nih, ya ngomong kadang-kadang pas sudah nggak kayak dulu gitu ketutup angin, sekarang ada angin yang ngejelos juga dikit. Ya ngeri-ngerinya kalau lagi ngomong bahasa Arab, makanya jangan. Wah sekarang masya Allah. Apalagi kalau udah dialeknya beda, dialek tahu ya, gitu misalnya orang Arab, orang Hadramut, cara bahasanya ini kan beda-beda. Orang sekarang udah nyalain, tapi setelah Habib Umar disalahin bacaan fatihnya. Ya. Udah, kita jangan bikin dosa lagi yang begitu-gitu nyebarin apa aib orang lain, nggak usah. Dulu nggak pakai medsos ngomong 1-2 orang, kalau sekarang pakai medsos ribuan orang nyebar, tutup. Ya nanti kita kalau salah minta maaf ya susah, apalagi di akhirat. Ya, jaga kita punya hati, jaga kita lisan kita. Kemudian kalau kita yang syarat juga iftitah, tidak khawatir an la yakhafa khurujal waqt, tidak khawatir kalau keluar waktu. Ya, kalau inti baca nggak keluar waktu, is oke, biasa di awal waktu. Tapi kalau inti lihat waktu udah mepet, udah tinggal 5 menit lagi,
Asar, alhamdulillah kita udah tahu jam deh, udah biasa, udah tahu. Waduh, asar. Kok jangan pakai pertanyaan, kok gitu mulu kan? Apalagi kalau ngajari potong-potong modelnya orang ngambil medsos. Ya, orang diajarin sholat awal. Ini kan lagi ada sabab. Kalau bisa gak? Bisa. Kita jangan sok-sok wah kita sholat di awal waktu. Bisa jadi inti di awal waktu tapi keadaan macet. Macet yang di jalanan yang inti nggak bisa keluar dari itu mobil. Seperti macam ada tabrakan, insiden, apalagi di jalan tolnya di Cipali lagi. Mau kemana kiri kanan hutan? Ya, ini dengan begini kita jadi tahu ilmu. Jangan pakai keadaan nggak bisa. Manusia pasti waktunya ada lengah, ada waktunya kita darurat dan sebagainya. Ini namanya darurat. Ya, akhirnya kita cari nggak ketemu, akhirnya dapat. Ya, lihat waktu udah mepet. Nah, itu udah wudhu. Kalau udah wudhu tinggal sholat yang wajib aja. Iftitah sunnah, nggak usah yang wajib. Ruku sekedar aja ruku udah. Kalau kira-kira nggak kebagian, ini nggak usah baca subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Itu pun sunnah kan udah diajarkan. Yang wajibnya apa? Rukunya itu yang wajib. Bacaan sunnah. Inti bisa dapat yakin satu, ya satu udah. Jangan rapi banget deh bacaan kayak seperti di rumah. Atau kita sembahyang biasa berjamaah, iftitah juga, ini 11 lagi bacaannya. Akmalus sunnah memang sebaiknya itu baca 11 paling cakep. Yang adna sunnah, yang terendah sunnah itu baca 3. Kalau 1 nggak dapat. Nanti ada di sini. Ya, tentang sujud, ruku ada. Ini kan kita baru masih di atas nih di iftitah. Nah, kemudian kalau kita belum wudhu, kita wudhunya yang wajib aja. Udah wajib juga sekali. Paham ya? Jadi kita ambil wudhu cukup 1 kali. Yang penting yang benar. Makanya ngaji. Kalau ngaji tahu sekali udah yang penting sah itu. Jangan sampai 3 kali. Kemudian yang wajib aja. Berarti yang wajib kuping kagak. Udah. Cuma berapa? Cuma 4. Dikit. Niat barengan sama muka, tangan, kepala, kaki. Udah langsung bergegas. Sholat yang wajib aja. Sebab nanti di masalah wudhu sudah lewat. Waktu itu pernah dibahas. Kalau inti sibuk dengan yang sunnah. Ketika wudhu sehingga keluar waktunya. Hukumnya haram. Wudhu inti sah. Tapi hukumnya haram. Nggak dapat pahala itu. Ya, cuma sah doang. Kalau jadi telat ketika sholat berjamaah. Inti ketinggalan sibuk anu sunnah. Pas masuk masjid atau musola. Ya udah kelar. Makruh hukumnya. Ya, jadi inti lihat-lihat, wah ketinggalan nih udah 2 rakaat nih, udah ya inti tinggalin yang sunnah langsung yang wajib demi nggak ketinggalan jamaah, tapi nggak haram hukumnya, cuma makruh. Tapi kalau ketinggalan waktu, ya maksudnya jadi apa? Waktu sudah berubah itu hukumnya haram. Nah begitu juga iftitah, udah nih bagus wudhunya sebentar, tek pas sholat. Pakai iftitah lagi pakai lama ya, jadi nggak boleh gitu ya, jadi keluar waktu ya. Jadi istighol bil wajib fagot, sudah sibuk dengan yang wajib saja. Nah, makanya kita sholat harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Itu salah satu daripada syarat sahnya sholat. Riwayatuhu. Nah ini riwayat di dalam masalah iftitah bacaannya. Ada yang biasa kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu rawahu Muslim. Riwayat dari Imam Muslim. Ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib sampai habis. Ya Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyad minad danas. Allahumma ksilni min khotoyaya bil ma' wasalji wal barad. Ya seperti doa di sholat jenazah ini. Ya itu pun sunnah. Itu muttafaqun alaih hadisnya. Nah ini yang kita biasa baca ya. Yang kita biasa baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Jadi Allahu Akbaru kabira, Allah yang maha besar. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji Allah yang banyak. Pujian-pujian hanya kepada Allah yang banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya yang maha suci Allah, kita bertasbih di waktu pagi dan petang. Wajjahtu,
Ya, di sini wajah tuh, ada yang baca ini wajah tuh, nggak jadi masalah. Tapi biasanya langsung aja wajah tuh, aku hadapkan, wajhi, wajahku, ya, lilladzi, kepada. Nah, karena ada lilladzi jadi wajah tuh wajhiyal, wajhi kan wajhi, ya, karena di samsingnya ada samsiah al, jadi wajhiyal, wajhiyal. Sebenarnya wajah tuh wajhi, aku hadapkan wajahku. Karena ada lam samsiah jadi nyambung. Wajah tuh wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal, jangan terbalik nanti. Ya, hati-hati lo bacanya. Wa ma ana minal musyrikin, bukan muslimin. Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Maksudnya siapa ya? Allah. Hanifah muslimah, yang tunduk, yang sebagai seorang muslim keadaannya kita. Wama ana minal musyrikin, kita tunduk, kita seorang muslim. Wama, dan tidaklah ana minal musyrikin, saya orang tergolong orang yang musyrik. Nah, kalau misalnya diganti muslimin, saya bukan tergolong orang muslim. Nah, terbalik tuh nanti. Ya, jadi ingetin yang pertama hanifah muslimah, wama tidak, wama ana minal musyrikin. Inna solati, sesungguhnya solatku, nggak disamsiah tuh. Ya, solati, solatku. Karena udah ada makrifah, solati, solatku. Kecuali nggak ada solat, inna solata, baru. Ya, karena ada solati, solatuka, solatuhu, itu ada domir. Kalau udah ada domir nggak boleh ada alif lam, udah makrifah. Inna solati, jadi jangan inna solati, ya, nggak cakep itu bacaannya, ya, nggak bertajwid dia berarti. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan matiku, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah. Jangan wa mamatil, ya, wa mamati lillahi rabbil, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, kemudian la syarika lahu, ya, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, yang demikian itu aku telah diperintahkan oleh Allah. Wa ana minal muslimin, dan saya tergolong orang-orang muslim. Ya, insya Allah udah pada hafal ya. Kalau belum hafal, hafalin. Bagus itu doa iftitah, karena pengakuan kita kepada Allah, dan ini jadi catatan supaya kita jadi orang muslim, bukan jadi orang musyrik. Ya, usahakan dibaca. Kalau waktunya sudah mepet dan sebagainya yang sudah dikasih tahu, udah tinggalin. Ya, tapi kalau yang tadi syarat-syaratnya nggak ada, maka bagus sekali dibaca, karena itu semuanya doa. Ya, pengakuan kita tentang keagungan, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, ta'awudz, kemudian membaca ta'awudz. Yang ketujuh membaca ta'awudz, ya. Sekarang nih ya, yang ketujuh membaca ta'awudz. Apa ta'awudz? Yaitu minta perlindungan kepada Allah. Afdalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kalian yang udah biasa membaca itu sering-sering melihat kepada kitab, ya. Jadi apal Quran kayak misalnya juz amma, sering-sering ada gitu. Kalau lagi bukan sholat, kenapa? Kadang-kadang kita kelamaan ada yang kegeser dari bacaan, nggak sadar. Akhirnya yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang. Ya, seperti qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Orang baca malikin nas, padahal nggak boleh panjang, malikin. Tapi karena kita mungkin kita tahu sebenarnya. Apalagi kalau orang yang cuma ngapal doang, makanya jangan pernah ngapal doang, dengerin. Kalau yang inti dengerin, apalannya benar. Paham ya? Inti ngapal nih dari bacaan yang belum tentu benar, inti ngikut. Ya, paham ya? Jadi benar-benar inti baca panjang pendeknya, kemudian dia hafalkan. Kalau udah hafal, ya bolehlah ya tengok-tengok bacaan inti lagi. Ada begitu. Ana hafal Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tapi kadang-kadang di buku fikih ana tengok lagi, apalagi udah di barisnya. Kenapa? Jangan sampai kita berbulan-bulan lupa, ada yang panjang, ada yang pendek, kita khilaf. Paham ya?
Fatihah sama, perhatian lagi bacaannya. Ya, apalagi yang wajib dalam sholat ya, yang rukun qauli. Adapun yang bukan rukun qauli juga dilihatin. Seperti misalnya surah. Inti bacaan surah salah, nggak batal sholatnya. Karena surah itu sunnah. Jadi kalau sunnah salah memang nggak batal, cuma kan nggak etis, nggak cakep ya. Nanti tambah mengurangi nilai kita di sisi Allah Ta'ala. Apalagi kalau artinya udah berlainan nanti. Nah, ta'awudz kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kalau dipelanin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan sampai nanti a'udzubillahi misalnya gitu, mimnya karena mim kan demen aja nanti diidgham lagi pakai ada, ya kan? Nah, maka sering-sering lihat pelan-pelan aja a'udzubillahi minasyaitonir. Kita lama-lama dipelanin dicepetin, nah biasa jadinya. Nah, syarat-syarat ta'awudz ini pun sama seperti iftitah, yaitu tidak mendapatkan imam dalam keadaan berdiri. Kalau mendapatkan imam itu harus berdiri. Dalam keadaan diri kita baca. Tapi kalau imam udah nggak kelihatan ini, udah yang wajib aja baca Al-Fatihah. Iftitah ditinggalin, baca ta'awudz pun ditinggalin. Kemudian an la yasra' fil Fatihah, tidak masuk di dalam bacaan Fatihah. Kalau udah baca Fatihah kan mulai Bismillahirrahmanirrahim, maka jangan ngulang ta'awudzubillah. Batal nanti sholat kita karena masuk kepada yang wajib. Kalau udah masuk yang wajib, jangan ditinggal yang wajib demi mengambil sunnah. Itu kaidahnya begitu. Kemudian alla yakhafa fawata ba'dil Fatihah, tidak khawatir luputnya setengah dari Fatihah. Sama seperti tadi. Jangan lantaran kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, akhirnya Al-Fatihah kita jadi luput kita baca ya, atau sempurna jadi nggak sempurna. Ya kan lumayan tuh. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim kan itu bisa satu ayat. Apalagi bacanya lama lagi, bisa 2 ayat. Itu baca Fatihah tuh kalau pelan-pelan dalam hati udah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin tuh. Ya. Kemudian yang keempat, an la yakhafa khurujal waqt, yaitu tidak takut atau khawatir keluar waktu. Ya, jadi kalau inti sibukin dengan a'udzu, kan 4 kali sholat 4 kali a'udzu. Ya, lumayan. Nah, itu bisa keluar waktu. Nah, kalau nggak khawatir keluar waktu, baca. Tapi kalau khawatir jadi keluar waktu, jangan dibaca. Sibukkan aja sama yang wajib. Anda ulang-ulang begini. Ya, karena sering kejadian. Anda kan tukang jalan. Nanti kalau udah biasa jalan, naik mobil, naik motor, ya keadaannya, apalagi bangsa di rest area sekarang jauh-jauh. Ya, macet atau apa. Akhirnya masuk, tinggal 15 menit lumayan. Ya, tinggal 15 menit. Tapinya yang ngantri, kalau di rest area penuh banget. Ya, sampai berjejer 5. Wudhu nih, lama-lama lagi wudhunya. Itu jangan, inti mesti lihat. Ya, lihat ini yang di belakang inti. Ya, jangan inti, wah masih ada 10 menit. Iya, inti 10 menit. Nah, kalau ada 5 orang nih udah tinggal berapa? Udah, kesian ini orang yang lain. Jadi termasuk nungguin orang juga begitu sama. Kasih keluasan, Islam begitu. Ya, kasih keluasan sama orang, jangan bikin berat. Udah intinya cukup aja. Anda begitu sama ada, udah selesai. Nggak ada 1 menit kali 10 detik udah ibadah wudhu. Iya memang bisa dapat. Waktu udah mepet. Ya, gitu. Kalau waktunya luas, ya nggak jadi masalah. Tapi kalau lihat ngantri biasanya kita juga nggak lama-lama, kesian orang lain. Kemudian an yaqifa ala ru'usil ay asna al-qira'ah littiba, yaitu di tengah-tengah bacaan untuk mengikuti. Nanti ini akan bahas lagi ya. Yang ke-9 dulu, yang ke-8 ya kosongin dulu, nanti yang ke-9. Ya, ini sih nggak berurutan, nggak jadi masalah. At-ta'min, yaitu membaca amin. An yaqulu amin. Maknaha Allahumma stajib. Ya, kalau mau tahu amin, Allahumma stajib. Jadi kalau kalian lagi baca doa amin, 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 itu begitu aja amin. Lu ngapain amin aja? Itu doa. Istajib doa, apa namanya? Gabulkan ya Allah, gabulkan ya Allah. Tuh, paham ya? Jadi inti ngomong gabulkan ya Allah, gabulkan kan kepanjangan tuh. Udah begini amin, amin, amin. Baik aminin orang, apalagi ulama atau inti yakin orang, masya Allah, ya Allah gabulkan ya Allah, gabulkan. Nggak usah begini aja udah amin, amin. Karena arti istajib ya Allah, istajib ya Allah, Allahumma istajib.
Ya, enak kan, lebih enak, lebih dikit daripada ente kebanyakan, ya Allah, tolong ya Allah, gobulin ya Allah. Amin aja ente habis baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin, 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 amin. Hampir ente bayangin deh tuh, nggak jadi masalah. Ya, karena artinya maknaha Allahummas tajib. Artinya minta apa? Dikabulkan. Ya Allah, kabulkanlah. Wa yusannu, dan disunahkan lil makmum, kepada makmum. Nah, ini disunahkan bagi makmum muwafaqatul imam fil jahri biha, yaitu berbarengan dengan imam di dalam sholat jahar. Ya, ingetin ya, sholat jahar yaitu sholat apa? Yang jahar tuh yang kedengeran maksudnya. Sholat subuh, maghrib, dan isya. Itu namanya sholat jahar, sholat yang kedengeran. Namanya sholat jahar. Subuh, maghrib, dan isya. Tandanya paling gampang sholat jahar, ya, waktunya nggak siang, udah malam. Ya, kecuali itu subuhnya kesiangan. Ame maghribnya keduluan. Maksud terang udah maghrib. Ya, subuh masih gelap kan? Maghrib udah gelap. Ame isya. Tuh sholat malam tuh, arti malam tuh yang masih malam tuh masih gelap. Nah, itu umumnya di jahar. Tapi nanti ada pengecualian apa aja nggak di jahar. Nah, kemudian sholat yang sir. Sir itu rahasia. Makanya ada orang kawin siri, bukan kawin siri pakai bedaun siri, bukan. Kawin siri enggak sah. Ya, sah. Hukumnya rukun, yang penting ada udah dalam rukun nikah. Cuma siri itu artinya keluarga doang, nggak ngundang-undang orang. Bisa nggak? Bisa, karena duitnya belum punya. Nungguin gajian masih lama, atau nunggu apa namanya, bukan gajian apa? Kalau orang ini tahunan THR misalnya, kebetulan emang mau dikasih THR gede gitu, 10 juta misal gitu. Tapi nungguin masih 6 bulan, sedangkan udah ngebet. Ya, satu udah ngebet, kedua juga jangan jadi tambah haram. Maka dia nikah udah secara keluarga aja udah, ya, sah udah, nanti 10 bulan, setahun kemudian baru dia ngundang orang dirayakan. Boleh gak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, kemudian panggil lagi tuh menghulu orang jahar, nggak jadi masalah. Ya, orang yang penting udah nikah kemudian diumumin, karena itu sunnah, inti undang-undang orang. Kenapa? Karena jangan jadi fitnah. Kalau ujuk-ujuk di kampung atau berdua udah kawin aja kan takutnya jadi fitnah. Makanya undang-undang orang semampu yang kita bisa. Nah, kita yang diundang jangan berlakon-lakon. Kok lu bikin ini kecil-kecilan, ya jangan juga, kan orang nggak punya duit kan kita nggak tahu. Kecuali kita ngomong begini, lu mau nikah? Ya, ini gue kasih 20 juta. Jadi kita jangan suka ngomentarin orang. Ya, gara-gara ini kan sekarang gitu, lu ngapain bikin di sini, nggak ngapain bikin di gedung. Ngomentarin ngasih duit. Orang sekarang kan paling begitu ya. Komentarin orang tapi nggak ngasih duit. Kalau komentarin ngasih duit enak. Lu ngapain nggak bikin gedung? Ya maunya sih begitu. Yaudah nih gue kasih 30 juta lu bikin di gedung. Yang sekarang nggak apa-apa, entar besok bikin lagi. Cakep deh begitu. Ya, jangan suka ngomentarin orang sekarang, lucu ya. Gitu. Ya, artinya kita nggak usah fudul, tuh bahasa fudul tuh. Ya, kita datang nggak usah banyak komentar, kok lu begini gitu. Kecuali kalau itu ada yang haram, ya baru kita juga bilangin jangan di depan orang begini gitu. Ya, hal-hal yang nggak jadi halal haram atau apalagi yang cuma untuk kelihatan orang. Ya, nah itu ya, lisan kita lebih kita jaga. Takmin ya, amin, benar ya. Berbarengan dengan makmum, imam dengan makmum berbarengan dengan imam. Jadi ketika imam waladhdallin, kan nggak mungkin langsung teriak amin. Nih makmum nih kadang-kadang nih belum selesai, anak-anak itu biasanya. Ya nggak apa-apa kalau anak-anak, namanya 2 kali kan, anak-anak. Langit jauh, langit ya, anak. Kalau inti kan bukan anak-anak lagi, bapak-bapak. Ke bapak-bapakan. Jadi kalau kita ini jangan ya waladhdallin teriak langsung, walaupun udah habis amin, jangan, tungguin imam. Nah, imam itu kan baca ya amin, kan ada saktahnya tuh, ada berhentinya dulu. Nah, saktahnya ini berhenti, inti dalam hati, inti baca Rabbighfirli wali walidayya. Nah, ketika inti imam baca Rabbighfirli, itu juga bareng dalam hati Rabbighfirli itu. Bareng kan? Nanti aminnya bareng sama imam. Jadi imam amin makmum bareng amin. Nah, itu paling afdol ya.
Kalau nggak bareng, nggak jadi masalah sih. Ya, cuma kan di sini lagi bicara sunnah. Yusannu disunahkan lil makmum bagi makmum muwafaqatul imam. Ya, dalam kitab ini disunahkan bagi makmum berbarengan dengan imam fil jahri di dalam sholat yang terang-terang, sholat yang kelihatan, yang kedengeran, yang tadi udah dibahas. Adapun kalau sholat zuhur sama asar, ya jangan pakai nyolok imam, lu udah amin belum? Gak usah. Ya, maka sibukkan aja kalian sendiri udah walad dolin amin. Nah, maka nanti di sini tentang surah ya kita disunahkan untuk baca surah juga sang makmum daripada bengong. Apalagi imam bacanya panjang-panjang lagi. Makanya yang jahar tuh yang sir, yang rahasia jangan panjang-panjang bacanya. Kalau inti baca surahnya Al-Baqarah atau apa, imam di belakang udah walad dolin amin, nungguinnya lama, bisa 20 menit ntar. Udah deh kemana-mana pikirannya. Bisa gak? Bisa. Makanya jangan panjang-panjang. Nanti Anda kasih ini lembarannya. Ya, jadwalnya Habib Abdullah bin Abdul Haddad yang lebih mudah. Ya, Anda tulis dari tahun berapa itu? Tahun 98. Nah, kalau yang belum kita hafal udah pakai yang biasa kita hafal aja gitu ya. Ini kan pasti ada yang nanti hafal. Kalau belum hafal ya dihafalin surahnya. Hitung-hitung nambahin hafalan surah. Kalau belum hafal ya pakai yang gampang aja. Nanti kita akan rinci. Ya. Karena di sini nih pas bagian ini makanya dibagikan. Nah, di sini yang ke-10. Qira'atu syai'in minal Qur'an ba'dal Fatihah. Membaca sesuatu dari Al-Qur'an setelah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah hukumnya wajib. Jadi nggak dibicarakan lagi tentang Al-Fatihah. Udah dimasuk waktu kemarin tentang apa fardu sholah. Ya, furudus sholah. Di dalam fardu sholah. Kita lagi bicara yang sunnah. Nah, membaca Al-Quran ini bagian adalah setelah Fatihah ini hukumnya sunnah. Bukan wajib, sunnah. Bukan berarti ditinggal. Baca bagus, apalagi kalian tahu nanti hadis-hadis Nabi, siapa yang baca kulhu, siapa yang baca al-hakumut takatsur, siapa yang baca ini, ada itu hadis-hadisnya. Baca tabarok, ya, menjauhkan dari himpitan kubur atau azab kubur dan sebagainya. Ya, buat sholat sendiri nggak apa-apa. Inti mau baca al-waqiyah boleh nggak? Boleh sendiri. Tapi kalau lagi banyak orang, banyak yang tua-tua, jangan. Apalagi bacanya baca yang ayat apa namanya? Baca yang suka murotal Quran tuh. Ya yang di kalau lagi maulid gitu kan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillah. Dia emang bukan bagiannya gitu. Ya, lama banget. Bener, emang Korea internasional. Tapi ketika maulid nggak jadi masalah. Tapi ketika baca sedang jadi imam itu nggak boleh, nggak pantas. Ya, jadi biarpun orang ahli, orang pinter harus mantesin. Ya, bukan ujuk-ujuknya main taruh sembarangan. Nah itu boleh nggak? Boleh, cuma nanti orang tinggal atau jadi pergunjingan. Bayangin sampai sholat dolin bisa 5 menit. Udah tuh bacanya baca surah kayak kita lihat sinetron sampai senderan. Ada kan ya, ada ketawa aja. Nah itu namanya imam yang nggak bijak. Imam nggak bijak, jadinya harus bijak. Ya, jadi harus lihat situasi dan kondisinya. Nah, jadi bacanya bagaimana? Indah, bagus. Tapi dengan murotal, dengan masing-masing gayanya setiap orang berbeda ya, karena ada giroah itu bermacam-macam, ada giroah sab'ah, ada 7 macam. Ya, ada syikah, ada ini dan sebagainya. Baik. Membaca sesuatu dari ayat Quran setelah Fatihah bagi siapa? Lil imam wal munfarid, bagi imam ataupun yang sholat sendirian. Ya, bagi imam atau sholat yang sendirian. Wa yusannu, nah disunahkan kadzalika yang demikian itu lil makmum. Jadi bukan hanya imam dan yang sholat sendirian, tapi juga disunahkan bagi makmum. Idza lam yasma imamah, apabila dia tidak mendengar bacaan imam. Kalau kalian dengar bacaan imam, sunnahnya apa? Dengerin. Jangan ngikut-ngikut baca, dengerin sama. Orang baca Quran emang dengerin, pahalanya sama. Di dalam Quran, idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Apabila diperdengarkan Quran, terus pakai majhul, ya,
dimajuhulkan, artinya bila diperdengarkan, bukan mendengar Quran, didengarkan, artinya boleh dari inti. Makanya ya jangan sembarangan orang nyetel kaset-kaset ya, atau ini kalau orang nggak dengerin nanti jadi dosa. Ya, kita lagi baca apa lagi tentang sholat lah. Ya, nah ketika kita sholat berarti kita sunnah dengerin. Fastami'ulah, bukan disuruh fafhamu, suruh pahamin. Kalau pahamin kita dosa. Ada orang lagi baca ayat Quran misalnya di maulid, tablik akbar, atau lagi sholat, kita nggak paham nih, waduh dosa nggak? Dosa. Kalau Allah suruh harus dipahami dengan sejelas-jelasnya. Sayang nggak Allah sama kita? Sayang, orang Arab bisa paham memang bahasa dia, tapi belum tentu tafsirnya, hanya terjemahnya aja ibaratnya dia paham karena memang orang Arab. Tapi orang yang di luar Arab belum semuanya paham, kita nggak paham. Ya mungkin Al-Fatihah juga bisa nggak jadi paham. Nah, tapi usahakan yang jadi wajib-wajib dipahami. Ya, apa yang kita baca sering-sering kita lihat terjemahnya aja dah. Oh, bacaan ini. Ya, tapi disuruh apa? Fastami'ulah. Dengerin. Ya, bukan sami'a. Kalau sami'a mendengar, kalau istama'a yastami'u itu mendengar dengan baik-baik. Ya, jadi artinya apa sih kalau bahasa Indonesia? Nyimak. Nah, nyimak. Kalau nyimak paham itu ya. Jangan main tangan, jangan main ini. Ini orang sekarang kan gitu. Sampai dengerin ceramah, dengerin Quran, main HP. Ya, itu namanya bukan nyimak. Karena namanya nyimak, ya kayak kita dulu. Ingat gak kalau kita jadi guru kan? Diomelin sama guru. Itu emang akhlaknya begitu. Siap Bu Guru. Kita dulu tahu di sekarang masih diajarin pakai agak sekolah-sekolah. Dulu kita sekolah kan begitu ya. Gurunya. Sekarang guru juga Masya Allah mau berbuat yang hal ini takut. Ngomelin orang sholat dikena. Ya, dulu sih bukan cuma dijewer doang guru, penghapus bisa masuk. Hebat orang-orang dulu. Dan orang tua dulu juga Masya Allah. Anaknya diomelin guru, malah kena lagi kita sama orang tua. Ngadu, babak, ngapa lu? Ini tadi timpuk sama guru, timpuk lagi. 2 kali kenanya. Orang dulu ke sekarang dikasusin. Ya. Nah, ini bukan sifat terpelajar kita. Itu harus berubah kita ya. Makanya cari pemimpin yang salah satunya bisa merubah cara pendidikan yang seperti dulu lagi gitu. Ya, ada pelajaran apa lagi namanya? Budi pekerti, dulu ada budi pekerti atau bahasaku. Ingat masih ada ngalamin nggak bahasaku? Ya, nggak ngalamin ya, tahun 80-an gitu. Bahasaku, PMP, bahasaku, ya pokoknya yang moral-moral lah, ya mengajarkan adab. Itu bahasaku dulu ada di PMP. Apa misalnya kita mau nyebrang, ada orang nenek-nenek mau nyebrang, kita seberangin, nggak pandang dia agamanya apa, yang penting ada sifat kemanusiaan. PMP itu kan pendidikan moral Pancasila, dari ketuhanan sampai itu tuh namanya Pancasila. Ya sekarang dihapus, tapi buat trayek Pancasila. Paham ya? Nah, bingung kan? Bingung. Kalau orang ini masukin lagi PMP, kita dukung dia. Nah, baik ya. Nah, jadi kembali lagi, yusannu kadzalika lil ma'mum idza lam yasma' imamah. Wal afdalu salasu ayatin fa aksar. Afdolnya 3 ayat atau lebih. Nah, afdolnya maksudnya lebih dari 3 ayat. Jangan nyari yang 1 ayat doang. Bisa ente baca ayat ada nih, panjang nih ayat. Kadang-kadang panjang sampai 3 baris tuh. Baru berhenti. Ente baca itu boleh. Tapi lebih bagus 3 ayat. 3 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli inna sya'nika wal abtar. 3 ayat. Nah, itu artinya itu afdol. Nah, suratun kamilah. Nah, ini yang Anda sering bahas nih ya, buat imam ya, inti biasain nih karena udah juga berjalan Anda liatin nih. Karena kebiasaan dianggapnya cakep. Bagus. Tapi kita kan nyari apa? Yang paling afdol. Apa sih afdol? Paling utama. Justru kalau utama berarti nilainya di sisi Allah nih ibaratnya kalau nilai mumtaz. Ya, mumtaz istimewa, sempurna. Apa? Suratun kamilah, surah yang sempurna. Arti sempurna apa? Dari awal sampai akhir sempurna. Seperti kalian baca kulhu sampai akhir, kul a'udzu birfalaq sampai akhir. Itu namanya ayat yang sempurna, surah yang sempurna. Itu surah. Kalau ayat itu 1, 2, 3, 4 itu ayat. Kalau surah satu seperti Al-Fatihah itu kan surah Al-Fatihah, surah Baqarah, surah sampai surah yang dikit-dikit tuh, inna atau inna itu surah namanya dari awal sampai akhir. Kalau ayat-ayatnya
Inna a'taina kal kausar 1 ayat. Nah, apalagi yang paling gede, yang paling banyak surah Al-Baqarah. Ya, ayatnya itu paling banyak. Aneh berapa ayat tuh? Kalau nggak salah sampai 2 juz setengah. Itu juznya aja udah 2 sendirian. Yang lain nggak ada sampai 1 juz. Ya, tapi Al-Baqarah 2 juz setengah. Ya. Berapa ayat itu? Besok dibaca lagi Al-Baqarah, ya, orang udah pada gerah. Besoknya lagi dibaca Al-Fil, dia taunya bahasa Arab doang. Wah, Baqarah sapi. Sekarang dibaca Al-Fil. Yang diumumin lagi kan. Tadi imam kita kemarin udah baca Al-Baqarah, insya Allah akan dibaca Al-Fil. Besok nggak sholat. Kata bininya, lu nggak sholat? Bayangin aja, yang sapi aja segitu lamanya, gimana gajah? Gara-gara kagak belajar Al-Quran, cuma tahu bahasa Arab. Al-Qurannya nggak pernah dilihat, taunya bahasa Arab doang. Sapi segitu gimana gajah? Pada Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Besoknya surah An-Nahl, disolat lagi. Ya, kemarin gue ketipu, ternyata gue dengerin pendek. Gajah, An-Nahl kecil, semut dibaca, lama lagi. Ya, An-Naml semut, An-Nahl lebah. Ya, banyak Allah ambil nama-nama binatang. Ya. Nah, baik. Nah, surah yang sempurna, suratun kamilah, surah yang sempurna, afdolu, lebih afdol min ba'di tawilah, dari sebagian yang panjang. Tuh, surah-surah yang panjang bagus, inti baca panjang banget, 2 lembar, tapi nggak sempurna, nggak dari awal sampai akhir, nyomot aja gitu, tapi panjang. Itu lebih sempurna inti baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Apalagi Qul huwallahu ahad inti baca udah 1/3 Al-Quran pahalanya. Ya, itu. Walau kanal ba'du atwalu minas surah, sekalipun tuh yang tadi panjang lebih panjang daripada surah. Littiba, ini untuk littiba. Tiba apa artinya? Ittiba lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali inti sembahyang sendiri, kemudian inti muhatam Quran dalam sholat. Pastikan nggak mungkin satu bacaan Quran tuh inti nggak ada rukunya, nanti terusin lagi dalam sholat malam sampai hatam Quran. Nggak apa-apa. Ya, tapi kalau sholat yang 5 waktu jangan potong-potongan penggalan. Lebih bagus satu surah. Makanya ulama-ulama kita nggak jauh-jauh pasti dari surah apa nih Pak baca? Dari juz amma rata-rata, dari mulai wadduha ke bawah itu. Ya, bukan soal gacoan enggak. Ya, yang hafiz Quran juga kalau yang ngerti pasti bacanya yang pendek-pendek. Ya, jadi hafiz Quran itu ya diboleh dibaca, dia ngapalin murojaahnya baik di luar sholat ataupun di dalam sholat, dilakukan di dalam sholat dalam sendirian atau sholat sunnah. Nah di sini, bagiannya nih ya, sebelum kita masuk kepada 11 tuh soalur rahmah nanti. Yusannu, disunahkan gisorul musolli fil maghrib, ya pendek aja ayat-ayatnya di dalam sholat maghrib. Wadduha ilan nas, dari ad-duha sampai an-nas, ya jadi di bawah ad-duha tuh. Ya. Nah ini memang kalau kita nih bagian nih, kalau subuh amil dhuhur itu surah Al-Hujurat sampai juz amma. Aduh, nggak ada satupun yang kita hafal. Ini hanya dikasih tahu aja kita. Ya, tentang bagaimana ini tentunya rujukan para imam fikih, tentunya ada dasar hadis-hadis yang dibawa, yang dilihat ya bagaimana Nabi dalam sholat ya. Ini aja yang gampang, nanti inti pegang ya, nanti ane kasih tahu ini jadwalnya. Yusannu antakunal qiraah ala tartibil mushaf, dan disunahkan juga membaca qiraah ala tartibil mushaf, tertib mushafnya. Jangan misalnya inti baca Qul a'udzu birabbin nas, kemudian rakaat kedua Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu enggak tertib nas. Mestinya apa dulu? Qul a'udzu birabbil falaq baru. Banyak orang karena melihat yang panjang dibaca Wattini wa zaitun baru alam nasyrah. Padahal alam nasyrah dulu baru wattini. Kan turun. Jadi tertib. Kan bukannya anak-anak. Kalau anak-anak bacanya memang begitu. Anak-anak nih kalau kita lagi ngapalin juz amma, bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, al-falaq, ini. Itu namanya dia lagi naik. Namanya anak-anak lagi ngapalin, boleh gak? Boleh, tapi kalau bisa dari amma ya tasalun sampai bawah, misalnya lagi apalan juz amma. Ya, karena inti kalau hatam Quran bacanya dari mana? Alif lam mim turun sampai An-Nas, bukan dari An-Nas. Paham ya? Inti bukan bahasa Indonesia dari An-Nas baca.
Ya, boleh-boleh aja, cuma nggak tartib namanya. Tartibnya dari alif lam mim. Buat apa disusun namanya Rasulullah ya, suruh sahabat yang kemudian disusun oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman ya. Petunjuknya dari Nabi loh ya. Bukan bikin sendiri, udah dapat petunjuk dari Nabi tapi belum dikumpulkan. Ya, ini surahnya, ini surahnya. Jadi bukan bikin sendiri. Karena ini ayat dapatnya di sini, misalnya Al-Baqarah, ini cerita di sini. Nah, kemudian dikumpul mereka jadi surah Al-Baqarah, itu semua petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, ya, gitu. Apalagi surah panjang, ya, paham ini. Misalnya ke Ina atau Ina, Rasul dapat set, udah enak pendek. Nah, kalau Al-Baqarah, masa Rasul baca dengan sahabat sampai 2 jam di situ peristiwanya enggak. Nanti dapat di sini dapat, nah nanti jadi ini surah Al-Baqarah, yang ini surah ini. Makanya antara surah sama surah, ya, ayat dan ayat itu saling berkaitan. Tuh, ya, tafsir dengan tafsir. Makanya kalau belajar ilmu mustalahul hadis, namanya tafsir bit tafsir. Ayat dengan ayat. Ada tafsir ayat Quran dengan hadis, hadis dengan hadis. Itu ada. Ya, tinggal dilihat ininya gitu, ya. Makanya ulama-ulama mengerjakan sesuatu yang sekarang yang kelihatannya Nabi nggak kerjakan, tapi ada petunjuk dari Nabi. Tuh, paham ya? Kerjaan dari Nabi seperti Maulid, ya. Nabi nggak mengadakan Maulid, ya. Atarku la yaknil haram, yang namanya meninggalkan sesuatu tidak menjadikan sesuatu itu haram, tidak. Ya, Nabi nggak ngerjakin, bukan berarti Nabi ya mengharamkan, tidak. Nabi nggak ngerjain bukan berarti haram. Nabi haramin enggak. Nabi kalau bilang haram, haram jelas. Ini haram, ini haram, kasih tahu. Kalau Nabi nggak kerjakan itu haram, Nabi bilang jangan dikerjakan, ya aneh nggak ngerjain, pasti ada diomongin. Tapi Nabi nggak ngomong hal-hal yang jelas spesifik ini enggak. Ya. Nabi nggak kerjakan bukan atas itu haram. Kalau begitu, waduh, umat sekarang dosa semua banyak banget. Ya, dari perkawinan kita, dari ke acara-acara kita, banyak yang Nabi nggak lakukan. Tuh, nah, tinggal lihat, ambil dari Quran atau hadis tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Inti ngumpul, bikin apa? Maulid. Maulid ini kan dari bahasa Arab, tempat kelahiran, atau maulud yang dilahirkan siapa? Nabi Muhammad. Untuk mengingat Nabi Muhammad, ada hadis-hadisnya, ada Qurannya. Ya, membaca kisah maulid, kisah kelahiran, yaitu seperti kisah para nabi-nabi, ada di dalam Al-Quran. Nahnu nakussu alaika ahsanal qasas, kata Allah Ta'ala tuh di awal surah Yusuf, kami ceritakan, kami kisahkan sebaik-baik kisah. Kisah siapa? Kisah para nabi, apalagi Nabi Muhammad. Kenapa Nabi nggak dikisahkan Al-Quran? Kan Al-Quran tuh nama Nabi. Masa kisahkan Nabi? Agak dikisahkan orang-orang sebelumnya. Nah, Nabi wafat dikisahkan nama para sahabatnya, bukan Nabi yang bikin biografi sendiri. Sahabat tuh yang begitu banyak ribuan melihat posisi Nabi. Ya, gitu. Nah, kemudian isinya apa? Baca Quran. Ada nggak perintah Al-Quran? Ya, perintah Nabi. Kemudian apa lagi? Baca sirah nabawiyah. Kemudian baca kalimat talbiyah, kalimat la ilaha illallah. Kemudian ngumpul silaturahim. Kemudian kasih makan orang, it'amut to'am. Apa yang menyalahi hadis dan Quran? Ada nggak? Enggak. Silakan. Jadi apapun yang kalian gerakan, ngumpul-ngumpul nih, walaupun di zaman Nabi nggak ada, silahkan selagi nggak bertentangan dengan Al-Quran dah hadis, sudah. Itu mau olahraga pingpong, Nabi nggak kerjakan, ya bingung. Nah, main pingpong boleh nggak? Boleh. Dasarnya apa? Tentang olahraga disuruh al-mu'min gawi, yang kuat, biar sehat, jangan ampek. Ya, dengan olahraga, apapun olahraganya, selagi nggak berbenturan. Apa? Pakai celana pendek gak? Gitu. Keluar auratnya gak? Enggak. Bednya boleh nyolong gak? And bisa jadi. Nah, semua yang lingkaran ya udah gampang aja gitu. Paham ya? Jadi inti jangan pakai mikir-mikir kelamaan gitu. Ya, dikit-dikit apaan aja mau dasar, bingung. Ya, apalagi ulama kita udah enggak, ya udah. Ya. Nah, tapi karena dasarnya alat itu nggak haram, nggak ada dasarnya alat itu haram, termasuk alat musik. Yang haramnya ketika melalaikan kepada Allah gitu. Kalau jadi menguatkan inti kepada Allah, tambah khusyuk inti kepada Allah, bagus nggak? Bagus gitu. Alat motor itu alat.
Ya, alat namanya alat ya, bisa namanya alat transportasi, alat namanya alat dalam bahasa Arab alat. Ya, alat. Nah, alat ini bisa menjadi wajib ketika inti nggak bisa tersampaikan kecuali harus pakai alat itu, maka alat itu menjadi wajib. Ya, gitu. Tapi kalau alatnya inti gunakan untuk yang haram, maka jadi haram. Punya motor inti bawa ke tempat maksiat. Nah, maka roda-rodanya kehitung, termasuk kalian ngaji dihitung juga. Cuma kalau yang dekat nggak usah pakai motor. Sholat di masjid 200 ms 50 meter. Naruh motor belum digas sudah jalan ke situ. Jalan gitu. Itu kan yang jauhan-jauhan dikit gitu. Karena orang kadang-kadang juga jauhan di jalan kaki nggak mau pakai motor. Alasannya zaman Nabi nggak ada biar langkahnya. Enggak, langkah dihitung dengan roda. Ya, Islam gitu aja udah. Ya, subhanallah. Ya, kita punya ulama alhamdulillah bikin kita fleksibel, bikin kita kemudahan-kemudahan alhamdulillah. Ya, jadi kembali lagi surah yang pendek sempurna di sini nggak dibacakan pendek, pokoknya inti mau lihat surah yang sempurna itu lebih afdol daripada ayat-ayat yang cuma setengah doang yang dibaca ya, itu ya. Udah, ini dibagiin. Nanti kita terusin ke 11. Su'alur rahmah. Nah, ini jawaban ya, ntar dulu di bagian ini. Ini jawaban ayat rahmah ketika menjawaban rahmah ketika ada ayat rahmah. Ini perlu nih. Ya, kemudian berlindung ketika ada ayat adab. Ada tuh baca-bacaannya. Nah, nanti di sini ada bagaimana ketika dibaca imamnya itu ayat ada nama Nabi Muhammad SAW. Kita kan suka sebut ya. Itu boleh. Hanya Nabi Muhammad SAW. Tapi bacaannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Tapi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pakai Muhammad, tapi pakai alaihi, pakai domir. Bukan hitab gitu. Ya, makanya kalian biasain jangan kalau kita Ibrahim wa Musa alaihi wassalam. Nggak usah. Ya, karena ini dalam sholat. Jangan sampai keluar dari zikir sholat. Nanti di sini ada yang diboleh-bolehkan di sini. Seperti atin. Kita baca atin apa di sini atin? Ya, alaihissallahu biahkamil hakimin. Kalian tuh ya baca atau inti dengerin imam itu disunahkan baca bala wa anna alla dzalika minasyahidin. Udah pernah sering dapat kan dari kita alhamdulillah. Ya, kemudian ketika Allahumma hasibni hisaban yasira hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khasyiyah. Di akhirnya tuh ya, di akhirnya kita baca Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisaban yang mudah, karena di situ tentang Allah akan menghisab hamba-hambanya. Inti lihat di surah Al-Ghasyiyah di terakhir ya, maka di doa ini banyak di sini nanti rentetan-rentetannya. Nah, kalian catat tuh surah-surah apa aja ya kita baca itu. Seperti misalnya wadzalimina a'addalahum adzaban alima. Ya, kalau ngerti bacaannya ini sunnah, nggak jadi batal sholat ini enggak. Inti paham di situ tuh. Ya, misalnya Allah orang-orang yang zalim nanti dijanjikan azab yang pedih. Kalian baca Allahumma ajirna min adzabik, ya Allah lindungi kami, bebaskan kami dari azabmu. Jadi kalau lagi Allah ngancem gitu tuh, ya kita disunahkan tuh, ya berlindung kepada Allah. Kalau ada ayat tentang rahmah, misalnya wa adkhilna bi rahmatik, misalnya yadkhulu may yasha fi rahmatih. Ini di sini nanti ada surah-surah yang nanti kita catat ya, kalian bisa jadi tahu. Allahumma adkhilna fi rahmatik, ya Allah masukkan aku dalam rahmatmu. Paham ya? Nanti ada itu bagian-bagian di mana kita disunahkan untuk baca hal yang demikian ya. Kemudian nanti dibahas insya Allah minggu yang akan datang, termasuk juga disunahkan jahar ya di dalam 10 sholawat, 10 sholat yang jahar. Jadi bukan cuma maghrib, isya sama subuh. Ada berapa tempat? Ada 10 di situ. Ya, yang siang ada gak? Ada. Jumat, Zohor kan nggak kedengeran. Jumat jangan nggak kedengeran. Ya, kan termasuk nanti yang lain-lainnya. Yang malam isya ya sunnah dikencengin. Tapi kalau sholatnya sholat ba'diyah, qobliyah, kemudian sholat witir, enggak, kecuali witir terawih di dalam Ramadan baru dijaharkan. Nanti di sini ada semuanya insya Allah, panjang umur, sehat afiat. Nah, dibagikan ini satu di sini kita terangin nih. Biar tahu kolomnya ya.
Nah, ini jadwal ya, jadwal. Inti taruhnya apa di tempat sholat ya, di tempat sholat inti biasa inti sholat gitu, jangan nempel sembarangan karena ini ada ayat-ayat Quran kan tuh penggalannya. Taruh aja di mana kita sholat ya, biasanya nih taruh di lemari di tempat inti sholat aja ya. Kalau misalnya inti sholat di masjid, inti apalin dari rumah, taruh aja tetap inti tempel. Ini sekarang apa nih? Walam nasyurah ini gitu. Nah, itu kan harinya hari Ahad. Ahad hari Minggu ya, hari Ahad. Ya. Biasain ngomong pakai hari Ahad, jangan Minggu ya. Ahad itu satu Isnin, dua Salasa, tiga Rabu, Arba, 4 Khamis, 5 Jumu'ah, kumpulan, berkumpul di situ. Nah, Sabat tuh 7. Ahad yang pertama, hari Ahad yang pertama jatuhnya maghrib. Ingat ya, dalam Islam itu jatuhnya hari maghrib. Sama kalau inti sholat taraweh, bukan besok. Inti besok puasa, bukan tarawihnya besok, tapi itu malam nih sekarang nih maghrib. Paham ya? Jadi jatuhnya itu maghrib. Ya seperti sekarang nih hari apa nih? Hari Selasa. Tapi kalau di dalam Islam udah Rabu. Paham ya di maghrib. Nah jadi hari Minggunya nih inti baca alam taro sama liila fi Quraisyin. Ya tuh alam taro li Quraisyin. Kapan? Malam Minggu nih jatuhnya. Sabtu maghrib. Ya Sabtu maghrib. Anda tulis Ahad tetap karena jatuhnya kalau kita Sabtu maghrib gitu. Kalau Indonesia ini Sabtu maghrib ya, makanya kalau yang ikut aneh sholat malam Minggu tuh ya selalu nih baca ini alam taro kaifafa. Kalau yang nggak paham nih guru bacanya ini mulu nggak hafal yang lain. Ya. Nah kemudian yang isanya alam nasyrah sama inna anzalnahu fi lailatul qadar. Subuhnya, nah subuh tuh baru masuk hari Minggu pagi tuh ya. Wasama watorik watin wazaitun. Nggak hafal nih watinnya diambil lah. Ya nggak hafal udah alam nasroh sama alam taro ini biasanya gitu ya. Kemudian dohor li ila fi Quraisyin ama arwaital ladzi yukadzibu biddin, asar al hakumut takasur sama wal asri. Nah itu memang biasanya berdekatan dia ya, antara mereka berdekatan. Nah kemudian hari Senin tuh hari Senin. Nah sekarang nih hari apa nih? Hari Rabu kan? Hari Rabu tadi ane maghrib baca tuh kul a'udzu birabbil falak sama kul a'udzu birabbin nas. Kemudian isya'nya baca wailul likulli humazatil lumazah sama alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Nantar deh subuh baca wadduha wal laili idza saja sama alam nasro. Bagaimana kalau yang belum hafal? Hujan. Hah? Gerimis ya, nyambung dari Bogor sini mudah-mudahan ya gitu. Mau gede juga apa-apa ya, bener gak ya, udah lama nggak hujan. Kalau orang Jakarta belum hujan-hujan, tadi di Bogor hujan ya. Depok hujan juga ya, alhamdulillah. Makanya nggak masalah. Kemarin orang Depok aneh ajarin suruh baca apa, ingat gak? Sholat kamilah baca Bu kemarin tuh di Al-Kubaiyah ya, masih kalau ada rekamannya. Hujan Depok, alhamdulillah deres, alhamdulillah baca ya. Kemarin baru Minggu ada suruh lagi ceramah ya. Bacakah kami wa yustasqal ya, semua kan dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Orang mau kata bid'ah terserah ya. An-nariyah sebenarnya kamilah. An-nariyah tuh artinya api, bukan api neraka. An-nariyah tuh saking cepat membakar permintaan doa-doa kita. Ya kalau kita tahu tuh artinya kamilah sholatan sholatan kamilah, kemudian tanhalu bil uqad tuh, tanhalu bil uqad mengurai sesuatu yang terikat. Apaan aja yang terikat, duit keikat gitu biar terurai. Apalagi persoalan apa aja yang kelibet yang keikat biar terurai. Kemudian watan farijubihil kurab, menggembirakan yang kurab tuh orang yang dalam keadaan duka musibah, yang galau ya, pokoknya inti yang jadi pusing sedih jadi girang. Atau dobihil dan digobulkan ya segala hajat ya. Nggak apa yang jadi sirik, enggak. Orang kita mintanya sama Allah bibarkati Sayyidina
Maulana Muhammad. Kan Allahumma sholli salatan kamilah wa salim salaman tama ala sayyidina Muhammadin. Tuh, tanhalu. Ya tetap ya, karena doa nggak bakal tertolak kalau nggak bawa Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Sayyidina Adam waktu doa sama Allah tobat dengan hak Sayyidina Muhammad. Ya, kudu-kudu banyak baca sejarah biar tahu semuanya karena Nabi Muhammad SAW. Nah nanti kalau inti mau lebih tahu lagi bagaimana kedudukan Nabi Muhammad, ya nanti di rumah buka YouTube atau buka medsos, lihat tadi ceramahnya Habib Hanif di Empang yang baru itu cakep tuh. Ya, itu yang biasa aneh ngomong, cuma gaya-gaya beliau. Ya, aneh girang banget tuh. Itu tuh fondasi. Kalau inti nggak nangis, jago. Ya, jadi bukan cerimahnya harus cerita yang begini-begini, lihat tempatnya. Nah, beliau di situ cakep tuh. Ya, cakep banget. Ya, inti boleh rekam buat pegangan inti tuh. Itu kejadian bagaimana Nabi Muhammad SAW ya begitu cintanya kepada umatnya. Nanti inti bisa rekam tuh ya buat pegangan, bagus tuh ya. Tadi Anda belum, baru setengah ada Anda dengerin Habib Hanif ya, mudah-mudahan sehat panjang umur semuanya ya, orang-orang yang jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah itu jadi orang ini enggak lurus ceramah, enggak kemana-mana, emang lagi kan lihat sikonnya ya, lihat sikon di situ tuh bagus banget itu ya, bagus karena beliau beda-beda waktu lagi acara Maulid ini, tapi di saat itu tuh bagus ya, banyak orang yang nangis gitu ya, bagaimana tuh ya pembelaan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Nggak ada lagi, Anda selalu bilang tidak ada manusia di dalam dunia ini yang mencintai melebihi Nabi Muhammad SAW. Kita belum tentu cinta diri kita sendiri, orang lain belum tentu ya, rata-rata kan kita pasti paling cinta sama diri kita sendiri ya. Bini kita yang cakep juga tetap aja masih cintain diri kita sendiri, itu manusia egonya ya. Tapi lihat Habibuna Muhammad SAW lebih mencintai diri kita daripada kita mencintai diri kita sendiri kalau kita tahu ya. Makanya biar tahu nanti inti akhirnya banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikuti apa yang diatur oleh beliau yang tidak lain untuk menyelamatkan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Jadi udah paham nih ya. Ya, yang paling subuh tuh yang paling gede tuh ya. Makanya Jumat di sini bacanya apa yang di sini? Ya, Jumat nih Zohor tuh yusabbihulillah, yaitu surah Jumat dan surah Al-Munafikun. Ya, cuma kalau nggak bisa sunnahnya sabbihis dan hal ataka hadisul wasyiyah. Ya, itu paling rendahnya situ. Tapi kalau yang paling bagus surah Jumat dan surah Munafikun. Jarang ya kita lihat ya di masjid-masjid atau di ini baca surah Jumu'ah dan Munafikun ya. Kalau ada yang hafal Quran baca ini, karena ini yang dibaca selalu oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak hafal, kita baca aja udah sabbihis sama hal ataka. Bim nggak hafal juga, ya udah wadduha sama alam nasyrah gitu, itu paling rendah. Nggak hafal juga, ya udah jangan jadi imam deh. Masalah sholat Jumat bedain, bukan sholat Jumat ya, jadi masalah sholat Jumat ya, karena biar lebih apik lagi ya. Masa ina atau inama kul huwallah ya cuma 2 rakaat lagi dan sholatnya udah masya Allah lagi pahalanya, biar lebih lama lagi dalam sholat, udah 2 rakaat pendek dikasih enak, bukan sholat dohor pakai ina atau ina boleh gak ya? Boleh aja, boleh, nggak ada larang, boleh, cuma kan kita cari yang afdal. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Insyaallah kita jumpa Selasa malam Rebu yang akan datang. Ajakin ya teman-teman kita, saudara kita ya, itu alhamdulillah tuh dari Mampang, dari Depok ya. Ini dari Beji. Alhamdulillah ya, ajakin teman-temannya ya, yang namanya ngaji enggak apa namanya, enggak ngelihat dia dekat atau jauh. Kalau Allah kasih hidayah, taufik ya, itu biasanya jauh aja datang. Tapi kalau belum dapat hidayah di depan mukanya datang. Ya, tapi jangan dibenci, jangan dimaki orang atau apa. Ngajak boleh, ngajak aja orang. Ya, ngajak, jangan pernah bosan. Setan aja nggak pernah bosan ngajak orang ke maksiat. Pernah gak setan lagi duduk gitu, ngapain lo bengong aja, bosan gue capek? Enggak
Janganlah kalian bosan ngajak orang di dalam kebaikan, sebagaimana setan tidak pernah bosan ngajak kejahatan, ya. Gitu. Bosan dia nggak mau, nggak apa-apa, inti tetap dapat pahala. Ogah, dapat pahala. Dia ngomong lagi, ogah, dapat pahala inti tetap. Apalagi dia nggak ngomong ogah kan, insya Allah, doakan insya Allahnya dia, ya mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah, gitu ya. Jangan dimaki, lu gusurumu, jangan, ntar kesinggung, nggak usah, ntar kecewa, ya ajak aja, yuk. Kalau bisa modalin. Ya, ada ongkos gak lo? Gak ada, padahal depan rumahnya. Gak apa kali aja dia ada ongkos buat beli nasi goreng. Ya, gitu. Itu cara akal-akalan gitu untuk bisa orang ngaji. Bukan keuntungan buat siapa-siapa, buat keuntungan kita, keuntungan orang yang ngaji untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya ibadahnya benar yang disyariatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana tarafna bi annana alalladha ashrafna fatub